Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad dengan nomor induk mahasiswa 122705074 dari kelas strategi algoritma C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan model sederhana dari regresi linear dengan menggunakan dataset dari perbandingan antara gaji dan juga pengalaman kerja. Langsung saja, pertama-tama saya import beberapa package atau library yang akan saya gunakan seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Zipfile, dan sklearn sebagai model untuk melatih dataset kita. Selanjutnya kita akan mendownload datasetnya menggunakan perintah berikut yang dapat diakses dari Kaggle itu sendiri. Terus selanjutnya setelah itu kita akan mengekstrak isi dari zipnya sehingga akan keluar sebuah file dengan format CSV, dan setelah itu kita akan menggunakan Pandas untuk membaca file dengan format CSV tersebut, dan hasilnya akan tertera seperti yang ada di bawah ini, di mana terdapat dua kolom yaitu years experience dan salary gitu ya, yang berjumlah 30 gitu ya. Lalu setelah itu kita akan ubah menjadi data frame dengan menggunakan perintah pd.dataframe dengan dataset yang merupakan variabel yang digunakan untuk membaca file dari CSV yang kita telah ekstrak sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menampilkan bagian 5 teratas dari data yang ada di CSV-nya atau dari datasetnya. Dapat kita lihat di sini bahwasannya pengalamannya ketika bekerja selama 1,1 tahun gajinya adalah 39.000 gitu ya. Seiring dengan meningkatnya pengalaman, maka gajinya pun akan meningkat. Dan dari sini kita dapat melihat bahwasannya adanya korelasi antara tahun dan juga gaji dari seorang karyawan. Lalu selanjutnya kita akan mendeklarasikan dua variabel gitu ya, berupa yang pertama X yang merupakan data frame atau data dari kolom years experience, atau kita akan mengambil semua nilai yang ada di kolom tahun gitu ya, years experience. Lalu selanjutnya salary Y yang merupakan nilai dari seluruh gaji gitu yang ada di dalam tabel sini, kolom sini. Jadi nanti diambil, nanti dimasukin semua ke dalam variabel Y ini. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil salah satu package di dalamnya dari sklearn model selection. Kita akan mengambil train test split yang di sini berfungsi untuk membagi antara data training atau data untuk melatih si modelnya ini dengan data tes yang akan kita gunakan untuk mengetes model yang kita buat ini. Di sini dapat dilihat bahwasannya train size atau ukuran dari data latihnya adalah 40% dari total keseluruhan dataset yang telah kita muat gitu ya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya terdapat 60% dari data yang digunakan untuk mengetes gitu ya. Lalu selanjutnya kita panggil modelnya linear regression, lalu kita model load fit gitu ya, lalu kita latih gitu ya, berdasarkan data X dan Y yang telah kita jabarkan sebelumnya. Lalu dari sini kita akan langsung melihat prediksi dari model yang telah kita buat gitu ya. Nah, di sini kita akan import lagi dari sklearn matrix gitu ya. Kita ingin mengetahui dari mean squared error dan juga R kuadrat errornya nih. Jadi kita lakukan prediksi terlebih dahulu dengan menggunakan model .predict dari X-test kita dapat dari sini data test ini. Lalu R2 adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur keselarasan atau hubungan antara dua variabel yang kita uji gitu ya. Dan RMSE adalah sebuah nilai yang digunakan untuk mengukur data kita ini bagus gak sih
atau digunakan untuk model gitu dalam mengukur prediksinya. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan prediksi nilainya, lalu kita akan lihat skor R kuadratnya dan RMSI-nya. Nah, di sini kita dapat lihat ini adalah hasil-hasil dari data yang telah kita prediksi gitu ya, menggunakan model yang telah kita buat, di mana di sini R kuadratnya ini bernilai 0,97 yang menandakan bahwasannya korelasi antara data dari pengalaman kerja per tahunnya dengan gaji itu memiliki korelasi yang sangat besar gitu ya, sehingga bagus gitu datanya. Sedangkan RMS-nya di sini masih cenderung lebih besar dikarenakan kekurangannya data, sehingga diperlukan sedikit tambahan data dan juga sedikit ulik datanya agar lebih baik lagi gitu. Lalu di sini kita akan membuat plot grafik gitu ya dari data yang telah kita buat gitu ya, dari model yang telah kita buat beserta prediksinya gitu ya. Di sini kita buat dulu, kita akan ngeplot data prediksi menggunakan plot.scatter gitu ya, yang titik-titik merah ini yang merupakan titik koordinat dari setiap nilai prediksi yang telah kita buat gitu ya. Ini untuk judul, ini untuk label pengalaman kerja di sini, dan Y-nya untuk gaji ya, atau salary. Di sini plot dan scatter kita akan melihat perbandingannya gitu antara nilai prediksi dengan nilai yang kita tentukan untuk tes gitu ya. Ternyata kalau misalnya dilihat berdasarkan grafik ini, nilainya lumayan berdekatan satu sama lain dan tidak agak terlalu jauh gitu ya, sehingga dapat dipastikan bahwasannya model regresi ini cukup baik dalam memprediksi nilai-nilai dari antara korelasi dari tahun atau pengalaman kerja per tahunnya dengan gaji karyawannya gitu ya. Oke, sekian dari saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan juga perkataan yang tidak dapat dipahami. Saya juga meminta maaf apabila adanya kekeliruan dalam informasi yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.